Ada seorang pria di masa Nabi Muhammad SAW, namanya adalah Safi ibnu Sayyad. Namanya Safi, putra dari Sayyad. Dia hidup di masa Nabi Muhammad SAW dan dia seorang anak laki-laki yang dibesarkan pada asalnya dari keluarga Yahudi. Dia sangat membenci Rasulullah SAW. Dan mereka berkata bahwa anak laki-laki ini, Safi ibnu Sayyad, dia dapat memberitahumu apa yang kau pikirkan. Dia punya kemampuan tertentu. Ini kisah nyata. Ini ada di dalam Sahih. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Rasulullah SAW mendengar tentangnya. Suatu hari beliau pergi untuk mencari tahu apakah dia benar Dajjal atau bukan. Beliau pergi bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mereka menuju sebuah desa di mana Safi ibnu Sayyad berada. Dan anak itu sedang duduk bermain-main dengan sesuatu. Ketika Rasulullah SAW mencoba mendekat, Umar bin Khattab bercerita. Beliau pindah dari pohon ke pohon. Rasulullah bersembunyi di balik pepohonan. Beliau mencoba mendekati anak ini dan mencoba mendengar apa yang dikatakannya. Anak itu mengucapkan sesuatu. Beliau ingin mendengar apa yang dikatakannya. Seiring Rasulullah SAW mendekati Safi dengan sangat dekat sampai mendengar perkataannya. Tiba-tiba ibu dari anak itu melihat Rasulullah SAW dan ibunya berkata, "Wahai Safi, di sini ada Muhammad." Dan Safi menengadah dan berhenti berbicara. Safi menjadi sangat marah. Dia sangat membenci beliau Rasulullah SAW. Entah mengapa. Rasulullah SAW bersabda, "Andai saja ibunya tidak melihatku, aku bisa mendengar sedikit lagi, dan aku akan tahu dia Dajjal atau bukan." Karena orang-orang berkata bahwa anak itu adalah Dajjal, bahwa dia akan muncul dari sana dan dia akan menjadi Dajjal. Rasulullah SAW berkata pada anak itu, "Aku menyembunyikan sesuatu dalam pikiranku, di dalam dadaku, di mana aku ingin agar kau mencoba menebak apakah itu." Dan anak itu melihat, sedikit mengernyitkan dahi dan berkata, "Aduh, aduh, aku hanya bisa mendapatkan aduh, aduh." Rasulullah SAW bersabda, "Semoga kekuatanmu tidak bisa melebihi itu." Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Apakah kau percaya bahwa aku ini utusan Tuhan?" Dia berkata, "Hanya jika kau percaya bahwa akulah utusan Tuhan." Dia berlaku agak sombong dengan berkata, "Akulah yang utusan Tuhan." Rasulullah SAW berdiri lalu pergi. Umar bin Khattab bertanya, "Apa artinya aduh? Kata apakah yang kau sembunyikan dalam dirimu?" Beliau bersabda, "Aku menyembunyikan kata ad-dukhan." Ad-dukhan artinya asap atau kabut, dan anak itu menebak separuh darinya. Anak laki-laki ini, Safi ibnu Sayyad, tumbuh besar dan dia tinggal di Madinah. Dia pada akhirnya masuk Islam dan dia menikah. Dan mereka berkata bahwa dia punya sekitar 10 anak. Dan para sahabat selalu menghindarinya karena mereka tidak merasa nyaman berada di dekatnya. Suatu hari mereka melakukan perjalanan haji. Lalu ketika mereka pulang dari berhaji, pada perjalanan pulang seorang sahabat dari Rasulullah SAW, yaitu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, duduk di bawah sebuah bayangan dari sebuah pohon, dan kemudian Safi ibnu Sayyad dengan membawa barangnya duduk di samping sahabat tersebut. Sahabat tersebut merasa tidak nyaman di dekatnya dan berkata, "Ada banyak tempat berteduh di sini. Kau bisa duduk di tempat lain." Jadi Safi mulai menangis. Safi ibnu Sayyad menangis. Dia bertanya, "Kenapa kau menangis?" Safi berkata, "Ini karena orang-orang berkata bahwa aku adalah Dajjal dan lain-lain."
Syafi'i menatap sahabat dari kaum Ansor ini dan berkata, "Kau harus tahu bahwa sesungguhnya kau sangat berpengetahuan luas. Kau harus tahu bahwa Dajjal bukanlah muslim, sementara aku seorang muslim. Dia tidak menikah, tapi aku menikah. Dia tidak dapat punya anak, tapi aku punya anak. Dan dia tidak memasuki Makkah atau Madinah, tapi aku ada di sini." Sahabat itu berkata, "Demi Allah, engkau benar. Argumenmu benar juga." Kemudian Syafi'i bin Said berkata padanya, "Tapi kau tahu, nama itu Dajjal cukup bagus. Dajjal nama yang keren karena dia punya kekuatan. Aku tidak keberatan jika aku benar-benar Dajjal." Lalu sahabat itu berdiri dan berkata, "Tolong, menjauhlah dariku." Kemudian dia menjauhi Syafi'i. Di belakangnya Syafi'i bin Said tertawa-tawa. Jadi Syafi'i adalah orang yang sangat aneh. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, ada sebuah peperangan besar yang terjadi dengan Musailamah al-Kadzdzab, di mana ratusan penghafal Al-Quran terbunuh, dan mereka melihat Syafi'i bin Said berperang bersama mereka, dan mereka mencari jasadnya, dan mereka berkata, "Kami tidak bisa menemukannya, baik di antara yang sudah mati atau yang masih hidup. Semua anak-anaknya meninggal, istrinya juga meninggal, dan setelah perang itu mereka tidak bisa menemukannya sama sekali. Dia menghilang." Inilah kisah Syafi'i ibn Sayyad. Wallahu a'lam, apakah dia Dajjal atau bukan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku sering berkata di hadapan Rasulullah SAW, demi Allah, dia adalah Dajjal." Dan beliau tidak menyangkal perkataanku dan tidak membenarkannya. Beliau Rasulullah SAW diam saja. Kisah di atas Syafi'i bin Sayyad ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, nomor hadis 6075 dan 6076. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Janaiz nomor hadis 1354. Al-Imam Muslim rahimahullah dalam Kitabul Fitan wa Ashratus Sa'ah nomor hadis 2930. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dalam Kitabul Malahim bab fi khabari Ibnu Sa'id nomor hadis 4329. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam Kitabul Fitan an Rasulillah nomor hadis 2175. Hadis di atas secara lengkap diriwayatkan dari jalan Az-Zuhri dari Salim bin Abdillah.